Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema Kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita baca dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-33. Perkataan Yesus dalam firman-Nya berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini merupakan perkataan Tuhan kepada para pengikutnya ketika berhadapan dengan situasi yang sulit, ketika diperhadapkan dengan penderitaan karena iman akan Kristus. Yesus menyatakan bahwa ini bukan hanya sebuah pengharapan, melainkan perkataan Yesus ini sudah terbukti kebenarannya dan kepastiannya melalui pengalaman dan peristiwa kehidupan para pengikut Yesus sejak gereja mula-mula, sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul yang diwartakan oleh Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Yesus telah memberitahukan kepada para muridnya sebelumnya mengenai segala kesulitan yang akan mereka hadapi sebagai pengikutnya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-9, di situ firman berkata, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Itu juga dalam Markus 13 ayatnya yang ke-13. Dan dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-22, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-12, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Apa maksud pemberitahuan seperti ini? Pertama, Tuhan Yesus serius mempersiapkan para murid dengan sangat baik. Agar apa? Mereka siap menghadapi segala kesulitan dengan sikap yang tegar. Yesus tidak hanya memberitahukan pada para muridnya bahwa mereka akan dibenci, ditolak, dicela, dikucilkan, disiksa, dan dibunuh. Tetapi Yesus memberikan jaminan kepada para muridnya dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-33 ini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Berbagai bentuk kesulitan yang diberitahukan oleh Yesus memang sungguh dialami oleh para pengikutnya, oleh murid-muridnya. Dan yang kedua, supaya para pengikutnya tidak kecewa dan menolak Yesus. Yesus tahu bahwa penganiayaan yang akan dialami oleh para muridnya itu, supaya apa? Mereka tidak menjadi kecewa dan patah semangat dan akhirnya menolak Yesus. Dalam Yohanes 16 ayatnya yang pertama, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Tuhan Yesus sudah menyampaikan itu kepada murid-muridnya. Harapan Yesus supaya para murid itu tidak kecewa dan menolak dia, bukan demi Yesus sendiri, melainkan agar para pengikutnya tetap mengalami damai sejahtera dan keselamatan sekalipun mereka mengalami situasi yang sulit, mereka harus dianiaya dan mengalami penolakan. Orang yang tidak bertahan dalam penderitaan karena imannya akan Yesus, dia akan goyah, kemudian akan menjadi kecewa dan akan menyangkal dan menolak Yesus. Bukankah ini sementara terjadi dalam dunia kekristenan? Banyak orang meninggalkan Yesus, dan orang-orang yang meninggalkan Yesus, mereka tidak akan mengalami yang namanya damai sejahtera, mereka tidak akan mengalami yang namanya sukacita, dan yang pasti mereka tidak akan selamat. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga, dalam Matius 10 ayatnya yang ke-33. Jika itu yang terjadi, maka sangat bertolak belakang dengan tujuan kedatangan Yesus di dunia ini. Dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perkataan Yesus, aku telah mengalahkan dunia, itu terbukti kebenarannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, para murid memang mengalami berbagai bentuk kesulitan dan penganiayaan yang sangat luar biasa. Namun apa? Dalam situasi yang teramat sulit itu, para murid itu
mengalami sukacita, mereka mengalami damai sejahtera sekalipun mereka dianiaya dan pastinya mendapatkan keselamatan. Rasul Paulus memberikan kesaksian. Dia berkata dalam 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-9. Rasul Paulus mengatakan bahwa sebagai orang yang dikenal, namun terkenal sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Rasul Petrus juga mengalami sukacita yang luar biasa dalam penderitaan karena Kristus, dan dia mengajar para pengikut Yesus untuk tetap bersukacita. Mengapa para murid dan para pengikut Yesus sepanjang sejarah kekristenan begitu tegar dan berani menghadapi penganiayaan? Jawabannya adalah karena mereka percaya. Kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-30. Perkataan Yesus, aku telah mengalahkan dunia, dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-33 ini. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu perkataan Yesus dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20. Sangat diingat. Sungguh ini harus ingat dan dipercaya oleh para murid Kristus, para murid Yesus. Ingatlah, ini bukan karena kehebatan para murid, para pengikutnya, tetapi Yesus sendiri yang telah berkarya melalui Roh Kudus. Dan marilah kita senantiasa memohon semoga Roh Kudus untuk mengingatkan setiap kita, untuk kita tetap berpegang teguh kepada iman kita dan pengharapan kita kepada Kristus, terutama bahwa kita harus tahu Tuhan telah mengalahkan dunia. Dan mari kita mau sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Apapun situasi yang kita alami, mungkin saat ini kita mengalami penderitaan, kita mengalami penganiayaan, kita ditolak, dibenci, dicaci, dimaki, dan sebagainya. Ingat bahwa jangan takut. Di dalam duka cita selalu ada kemuliaan. Di dalam penderitaan di balik salib selalu ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi setiap pengikutnya. Dengan demikian Tuhan mengatakan, apapun yang kita alami harus tetap kita bersuka cita. Jangan kita menolak Dia dan menyangkal Dia. Sekalipun kita harus mengalami penderitaan dalam iman kita kepada Dia. Biarlah firman Tuhan di pagi ini menguatkan kita, meneguhkan iman kita untuk kita menjadi murid Kristus yang benar-benar berdiri dalam iman kita kepada Dia. Jangan lagi kita tergoncangkan oleh apapun yang terjadi di depan dunia ini. Karena Yesus berkata kita bukan lagi berasal dari dunia ini, tapi kita adalah anak-anak Kristus, anak-anak terang yang hidup untuk kepentingannya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.